I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it down, strap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Audina Widya Putri dari Institut Agama Islam Tazkiyah Bogor dengan NIM 2010102022 dari kelas Akuntansi Syariah ASY 20 DHP. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester 5 mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Dimas Anugerah. Jika kita membahas tentang negara Spanyol, pasti kita langsung tertuju ke Liga Spanyol seperti Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, dan klub-klub lainnya di Liga Spanyol. Nah, di sini saya akan mengulas sedikit nih tentang peradaban Islam di Spanyol dan apa saja yang terjadi di masa-masa itu. Sebelum itu, kita akan membahas sedikit tentang negara Spanyol itu sendiri. Jadi Spanyol ini terletak di semenanjung Iberia bersama Portugal dengan batas darat Spanyol dengan Eropa itu adalah pegunungan Pirenia dengan Prancis dan Andorra. Spanyol sendiri merupakan salah satu negara bekas jajahan Kekaisaran Romawi pada tahun 218 sebelum Masehi sampai 400 Masehi dalam misi mereka untuk memperluas wilayah kekuasaan. Sebelum Islam datang, semenanjung Iberia ini merupakan kerajaan Hispania dan dikuasai oleh orang Kristen Visigot atau kerajaan Visigot. Dan di Eropa sendiri, Islam saat ini terus mengalami perkembangan karena pengaruh Islam yang terus bertambah, termasuk di Spanyol. Islam pertama kali masuk ke Eropa melalui semenanjung Iberia dan kemudian menyebar di Andalusia, Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sedikit wilayah Prancis. Dan masuknya Islam ke sana diperkirakan pada tahun 711 Masehi atau awal abad ke-8. Sebelum kedatangan umat Islam pada tahun 711 Masehi, pasukan Umayyah yang sebagian besar merupakan bangsa Mor dari Afrika Barat Laut menyerbu Hispania yang dipimpin oleh Jenderal Tariq bin Ziyad bersama Tharif bin Malik dan Musa bin Nusair sebagai gubernur dari Afrika Utara yang saat itu berada di bawah perintah dari kekhalifahan Umayyah di Damaskus, yaitu Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Dan bersama para pasukannya, mereka berhasil menaklukkan provinsi Andalusia dan menjadikannya sebagai pusat kekuasaan Islam di Spanyol dan menjadi awal mula peradaban Islam di daratan Eropa. Dan dalam penguasaannya, Islam telah berkuasa selama 7,5 abad lamanya, dan selama itu terjadi banyak perubahan dari sistem pemerintahan, penguasaan, dan perkembangan wilayah. Dari segi ilmu pengetahuannya, perkembangan ekonomi, kemajuannya di bidang bangunan dan arsitektur, bahkan di bidang sastra serta musik, dan terus terjadi sampai kemunduran Islam di Spanyol itu sendiri. Nah, di sini saya akan membagi peradaban Islam di Spanyol menjadi 6 periode. Periode pertama pada tahun 711 sampai 755 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini, stabilitas politik negara Spanyol belum tercapai sempurna. Berbagai gangguan masih terjadi, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Seperti masih ada perselisihan di antara penguasa, perbedaan pandangan antara khalifah di Damaskus dan gubernur Afrika Utara, di mana mereka ini saling mengklaim bahwa merekalah yang menguasai Spanyol, dan juga masih ada perlawanan dari sisa-sisa musuh Islam di Spanyol yang tinggal di daerah pegunungan. Dan di masa ini, Islam di Spanyol belum memulai pembangunan dan peradabannya yang signifikan karena faktor-faktor tadi. Periode berikutnya, periode kedua, terjadi pada 755 sampai 912 Masehi. Nah, di periode ini Spanyol di bawah pemerintahan Abbasiyah di Baghdad. Nah, di periode ini ada yang namanya Amir, yaitu Panglima atau Gubernur. Dan Amir yang pertama adalah Abdurrahman Sabtu, yang masuki Spanyol pada tahun 755 Masehi dan diberi gelar Al-Dahil, yang masuk ke Spanyol. Beliau ini merupakan keturunan dari Bani Umayyah yang berhasil lolos dari kejaran Bani Abbasiyah ketika Bani Abbasiyah berhasil menaklukkan Bani Umayyah di Spanyol. Pada periode ini, umat Islam mulai memperoleh kemajuan, baik dalam bidang politik ataupun peradaban. Nah, selanjutnya, periode ketiga terjadi pada tahun 912 sampai 1013 Masehi. Pada periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdul Al-Rahman III yang bergelar Ar-Nasir. Pada periode umat Islam di Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan menyaingi Daulah Abbasiyah di Baghdad.
Abdul Ar-Rahman mendirikan Universitas Cordoba. Selanjutnya, periode keempat pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Pada masa ini, Spanyol sudah terpecah-pecah menjadi beberapa negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu. Bahkan pada periode ini, Spanyol pun terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulukut Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Sevilla, Cordoba, Toledo, dan sebagainya. Selanjutnya, periode kelima pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Periode ini Spanyol Islam meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Dalam perkembangan selanjutnya, pada periode ini kekuasaan Islam di Spanyol dipimpin oleh penguasa-penguasa yang lemah, sehingga mengakibatkan beberapa wilayah Islam dapat dikuasai oleh kaum Kristen lagi. Selanjutnya, periode ke-6 pada tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Pada periode ini Islam hanya berkuasa di Granada di bawah dinasti Ahmad. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman An-Nasir. Akan tetapi, secara politik, dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. Kekuasaan Islam yang merupakan pertahanan yang terakhir di Spanyol ini berakhir karena perselisihan orang-orang istana dalam memperebutkan kekuasaan. Nah, berbicara apa saja sih kemajuan peradaban Islam yang sudah dilakukan umat Islam di Spanyol? Kemajuan Islam itu sendiri di Spanyol sangat menonjol dalam berbagai bidang. Yang pertama ada perkembangan dari segi ekonomi. Perkembangan baru Spanyol juga didukung oleh kemakmuran ekonomi pada abad ke-9 dan abad ke-10, seperti pertanian irigasi, mengikuti cara dari negeri timur, menghasilkan pembudidayaan sejumlah tanaman pertanian yang dapat diperjualbelikan. Di bidang kemajuan intelektual dan ilmu agamanya juga tidak kalah dan sangat berpengaruh bagi dunia, bahkan hingga saat ini. Bidang sejarah pun Spanyol Islam telah melahirkan banyak penulis sejarah terkenalnya. Di antaranya ada Zubair dari Valencia yang menulis sejarah tentang negeri-negeri Muslim di Mediterania serta Sisilia. Tokoh lainnya ada Ibnu Al-Khatib yang menulis sejarah tentang Granada dan Ibnu Khaldun yang merupakan seorang perumus filsafat sejarah. Selanjutnya ada di bidang sains. Sains yang berkembang di Andalusia pada masa itu banyak sekali. Di antaranya ada ilmu kedokteran, farmasi, kimia, fisika, pertanian, dan lain-lain. Di antara para ilmuwan yang terkenal dalam bidang ilmu kimia dan astronomi adalah Abbas bin Farnas. Ia adalah orang pertama yang menemukan pembuatan kaca dan baju. Nah, berbicara tentang kemajuan di bidang arsitektur bangunan, Spanyol sendiri memiliki kemegahan bangunan fisik yang sangat maju dan mendapat perhatian umat dan penguasa. Umumnya, bangunan-bangunan di Andalusia memiliki nilai arsitektur yang tinggi. Di antara pembangunan yang megah adalah Masjid Cordoba, Kota Al-Zahra, Istana Ja'fariyah di Saragossa, Tembok Toledo, Istana Al-Ma'mun, Masjid Sevilla, dan Istana Alhambra di Granada yang terkenal itu. Berbicara tentang kota-kota yang ada di Spanyol, ada beberapa negara nih yang memiliki pengaruh besar untuk umat Islam di Spanyol. Yang pertama ada Cordoba. Cordoba merupakan ibu kota Spanyol sebelum Islam datang, yang kemudian diambil alih oleh Bani Umayyah. Oleh penguasa Muslim, kota ini dibangun dan diperindah. Yang kedua ada Granada. Granada adalah tempat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol. Di sana berkumpul sisa-sisa kekuatan Arab dan pemikir Islam. Posisi Islam diambil alih oleh Granada di masa-masa akhir kekuasaan Islam di Spanyol. Arsitektur bangunannya terkenal di seluruh Eropa. Istana Alhambra yang indah dan megah adalah pusat dan puncak ketinggian arsitektur Spanyol Islam. Yang ketiga ada kota Sevilla. Kalau mengingat kota Sevilla, pasti kita tidak asing dengan klub bola Sevilla. Nah, kota Sevilla dibangun pada masa pemerintahan Al-Muwahhidin. Sevilla pernah menjadi ibu kota uang indah bersejarah. Kota yang keempat adalah Toledo. Toledo merupakan kota penting di Andalusia sebelum dikuasai Islam. Ketika Romawi menguasai kota Toledo, kota ini dijadikan ibu kota kerajaan. Dan ketika Tariq bin Ziyad menguasai Toledo, kota ini dijadikan pusat kegiatan umat Islam, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan penerjemahan. Terakhir ada kota Madrid. Madrid merupakan ibu kota negara Matador yang merupakan kota terbesar di Spanyol. Dan pada abad ke-9, kota ini salah satu kota penting kekhalifahan Bani Umayyah di bagian utara Andalusia.
Dan ternyata nama kota ini berasal dari bahasa Arab, yaitu Al-Majrid yang artinya saluran air. Sekarang saya akan membahas tentang kemunduran dan kehancuran kekuasaan Islam di Spanyol. Dalam masa kekuasaan Islam di Spanyol yang begitu lama, tentu memberikan catatan besar dalam mengembangkan dan memberikan sumbangan yang sangat berharga bagi peradaban di dunia. Namun, sejarah panjang yang telah diukir kaum muslim menuai kemunduran dan kehancuran. Faktor yang pertama ada konflik Islam dengan Kristen. Keadaan ini berawal dari kurang maksimalnya para penguasa muslim Andalusia dalam melakukan proses islamisasi. Hal ini mulai terlihat ketika masa kekuasaan setelah Al-Hakam II yang dinilai tidak secakap dari khalifah sebelumnya. Nah, selanjutnya faktor yang kedua yaitu tidak adanya ideologi pemersatu. Hal ini terjadi hingga abad ke-10 atas perlakuan para penguasa muslim sebagaimana politik yang dijalankan Bani Umayyah terhadap para mukhalafah yang berasal dari umat setempat. Selanjutnya faktor ketiga yaitu kesulitan ekonomi. Dalam catatan sejarah, pada paruh kedua masa Islam di Andalusia, para penguasa begitu aktif mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, sehingga mengabaikan pengembangan perekonomian. Akibatnya timbul kesulitan ekonomi yang memberatkan dan berpengaruh bagi perkembangan politik dan militer saat itu. Kenyataan ini juga diperparah lagi dengan datangnya musim paceklik dan membuat para petani tidak mampu membayar pajak. Selain itu, pengembangan keuangan negara tidak terkendali oleh para penguasa muslim. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari saya mengenai sejarah peradaban Islam di Spanyol. Mohon maaf atas segala kekurangan. Thank you for watching. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.